Hey guys, mungkin kamu udah coba buka toko di Shopee nih, dan kamu pengen cari cara untuk meningkatkan traffic dengan menggunakan iklan, tapi bingung caranya. Tenang, video ini saya akan panduin kamu dari awal membuat iklan sampai akhir. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Dan juga, saya mau minta bantu kamu untuk check out ke brand ini ya, yang saya akan promosikan. Bagi kalian yang butuh perlengkapan rumah dan ATK, bisa langsung klik link. Atau kalian bisa search di marketplace dengan tekan United Kids. Oke, jadi kalian pertama masuk ke Shopee. Kalau bagusnya menggunakan iklan, kita langsung dari komputer atau desktop aja ya, buatnya lebih simple. Jadi kalian pertama masuk ke shopee.co.id, dan habis itu kamu bisa masuk ke Shopee Seller Center. Oke, sekarang kamu harus tahu dulu peletakan apa di mana. Sekarang kamu harus tahu dulu peletakan iklan di mana aja. Pertama, kamu masuk ke bagian Seller Center, kalian klik bagian promosi saya. Di sini ada tulisan iklan Shopee. Kalian bisa klik. Setelah klik, kalian akan muncul ini tampilannya. Nah, ini adalah hasil iklan dari saya sendiri. Kalian bisa lihat. Ada beberapa statistik yang perlu kamu ketahui, yaitu adalah di bagian dilihat, jumlah klik, presentasi klik, pesanan, konversi. Ada beberapa ini. Jadi saya coba setting. Jadi 1 bulan terakhir, saya menggunakan iklan sekitar 6,1 juta. Dan penghasilan saya 63,8 juta dari berdasarkan iklannya. Jadi ada 10 kali return on investment. Itu merupakan suatu hal yang bagus. Dan perlu kalian lihat, ini bagian presentasi klik saya sih lumayan tinggi, 4,29%. Artinya tingkat konversi saya tinggi. Jadi itu kemungkinan di bagian produk saya itu menarik, dan harga saya itu sangat kompetitif, sehingga tuh pembeli rata-rata tuh mau membeli di produk saya. Pas mereka nampak produk saya di iklan tayangan mereka klik langsung. Nah, jadi saya mau kasih tahu juga, kalau untuk di omset penjualan ini datanya belum valid total ya. Kalau kalian mau lihat data yang asli, itu harus di bagian statistik bisnis saya. Saya akan jelasin lagi beberapa saat. Kalian ceknya di bagian sini, bisnis saya. Kalian bisa lihat. Ini 30 hari sebelumnya, ini pun 1 bulan terakhir. Nah, ini baru adalah data penjualan yang sebenarnya pada 30 hari sebelumnya. Jadi kayak gini, sekarang kalian misalnya menggunakan iklan nih, contoh kalian promosikan produk A. Saat orang tuh klik produk A-nya, tapi mereka tuh nggak beli sekarang. Tapi mereka belinya di besok, itu datanya udah nggak dihitung loh. Itu iklannya udah nggak dihitung penjualan masuk ke dalam sini. Dan kedua, yaitu adalah contoh nih, sekarang kita ada jual 3 produk. Produk A kita promosikan, dan mereka tuh klik ke produk A, mereka membelinya nih. Kemungkinan dia membeli produk B dan C. Nah, kalau di statistik iklan ini, dia cuma terhitung terjualnya produk A ini aja. Nah, jadi udah tahu kan? Jadi bahwa di omset penjualan ini belum bisa lihat secara jelas bahwa penjualan kita memang yang secara faktual. Oke. Nah, sekarang kalian juga bisa lihat untuk di iklan Shopee ada 3 macam. Pertama, kita mulai dari iklan pencarian dulu ya. Kalau iklan pencarian ada 2 macam. Pertama, produk dan toko. Saya akan mulai dari bagian produk dulu. Ini ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui dulu di bagian modal. Kalau modal, saya pribadi biasa settingnya di tanpa batas. Lalu juga periode. Kalau saya pribadi sih saya settingnya tanpa batas waktu ya. Itu kalian bisa tergantung kalian mau settingnya bagaimana, entah mau tanpa batas waktu atau kalian mau tetapkan tanggal mulai atau selesai. Terserah kalian. Kalau saya pribadi gunanya tanpa batas waktu. Oke, sekarang kita mulai nih. Sekarang kita pilih dulu produk apa yang mau kita promosikan. Oke, saya coba. Saya coba ini ya, gantungan tempel transparan. Nah, kalian pilih manual dulu. Nah, produk-produknya. Ini kalau saya sarankan pilih otomatis ini, kita bisa tutup dulu ya. Nah, sini kan ada banyak. Kita hapus dulu. Ini adalah kata kunci yang direkomendasikan dari Shopee sendiri langsung. Kita kan maunya tuh cari sendiri. Kita mau maksimalkan biaya kita sehingga tuh tidak terkuras saldo iklan kita. Oke. Sekarang kita perlu tahu dulu barang apa yang mau kita iklankan, dari bentuknya, dan nanti kita mau cari keywordnya. Nah, kalian bisa lihat ini produknya, gantungan dinding dia. Oke,
Jadi pertama kita masuk ke ini, tambah kata pencarian. Nah, kita harus cari kata kunci yang sesuai dengan produk ini. Misalnya sekarang produknya kan namanya kan gantungan tempelan kok dari kata kunci yang saya buat. Jadi kita cari dulu gantungan tempel. Dinding. Nah, ini kalian bisa lihat volume pencarian dia 10.000 ke atas. Kalau untuk volume pencarian, saya sarankan tuh di atas 200 sampai 300 lah ya. Ini artinya tuh banyak orang yang lagi mencari produk ini. Kita bisa tambah. Nah, tapi untuk harga rekomendasi sih kan 12.000. Artinya tuh di bagian produk ini tuh sangat kompetitif. Nah, kita perlu perhatikan lagi nanti di bagian produknya. Kalau untuk saya pribadi, saya biasa menggunakan bidnya tuh 400. Atau enggak kalian bisa menggunakan minimum biayanya 200. Jadi ini kemungkinan tuh produk kalian nggak akan muncul langsung di paling atas, tapi kemungkinan besar di halaman pertama saat customer cari. Oke, ada lagi gantungan tempel. Kita cari juga produk yang sesuai ya. Untuk produk ini harga rekomendasi atau harga kompetitifnya sangat besar ya, karena produk ini udah rata-rata dijual di Shopee udah banyak banget ini. Jadi para pesaing rata-rata menggunakan iklannya tuh bidnya tinggi sehingga harganya jadi mahal. Ini kalau kita agak punya modal yang agak besar untuk menggunakan bid iklan yang gede, sebenarnya sih agak sulit. Tetapi tenang, masih ada beberapa cara untuk bagaimana bisa menang dalam para pesaing ini. Ini saya masuk dulu ke bagaimana menggunakan iklan ya. Oke, kita setting aja minimum biayanya. Nah, untuk ubah tipe pencocokan. Kalau untuk kita sendiri, kalau kita khususnya tuh mau menjual produk ini, kita menggunakannya tuh spesifik. Jadi dia lebih tertarget. Kok luas tuh kemungkinan orang carinya hanya sekitar mungkin hanya gantungan, dia akan muncul banyak tipe. Mungkin nggak sesuai apa yang mereka mau cari. Jadi kadang agak sayang sih, kita menggunakan spesifik aja. Kita konfirmasi. Nah, setelah udah siap, kita bisa aktifkan. Dan saya kasih lihat ya, kalau di bagian iklan kata kunci, kalau kamu sebagai tampilan pembeli, itu muncul di mana ya. Contoh nih, sekarang kamu sebagai pembeli nih bayar. Saya kasih lihat, iklannya muncul di mana. Nah, kalian bisa lihat. Kalian kalau menggunakan iklan kata kunci, itu iklan tampilan akan muncul di bagian sini. Contoh nih, saya search tadi gantungan transparan. Kalian bisa lihat di bagian produk ini ada tulisan iklan. Ini artinya sellernya menggunakan iklan kata kunci. Kalau kita klik produknya, itu saldo iklannya akan terserap. Nah, ini adalah bagian iklan kata kunci. Kita loncat ke bagian iklan toko ya. Oke, jadi iklan kata kunci udah ngerti ya bagaimana menggunakannya. Sekarang kita ke bagian iklan toko. Nah, untuk iklan toko ini sebenarnya sih bagusnya ketika toko kalian udah seperti ada banyak produk dan fokus ke spesifik niche. Contoh macam kalian sekarang jualnya barang-barang olahraga, itu akan jauh lebih bagus. Misalnya karena ada beberapa produk, ada misalnya 10 produk nih, kategorinya tuh barang olahraga, cocok untuk menggunakan iklan toko ini. Karena ini, tak gini aku kasih contoh ya. Contoh nih, saya search barang olahraga. Nah, ada muncul di bagian atas ini. Ini adalah iklan toko ya. Kalian bisa buat kata kuncinya juga. Karena ini kita bisa setting juga nanti halaman kategori tokonya. Ini seperti yang tadi sama, nama iklan kalian setting aja sendiri, mungkin terserah. Lalu modelnya juga buat tanpa batas, periode tanpa batas waktu. Nah, untuk di sini slogan kita perlu buat sendiri. Kita perlu buat slogan yang lebih menarik dan kemungkinan orang ketika melihat slogannya akan langsung minat mau klik. Misalnya kita setting nih, carilah barang olahraga di United Kids. Ini hanya contoh ya. Lalu kita harus paling penting adalah menggunakan pengaturan kata kunci. Nah, dalam sini. Ini adalah tergantung toko kalian tuh fokus mayoritasnya menjual produk apa ya. Contoh nih, sekarang anggapan kita menjual barang olahraga, jadi kita cari yang sesuaikan aja. Misalnya kita ada jual tali skipping, kita bisa masukin juga.
Lalu kalau ada barang yoga, kita juga bisa masuk kata kunci yoga. Nah, volume pencarian kalian cari yang seperti yang tadi ya, di atas 300 kalau bisa. Dan kalian lihat kalau untuk produk-produk ini tuh harga rekomendasi itu masih nggak terlalu tinggi. Artinya tuh masih belum begitu kompetitif orang menggunakan iklan toko ini. Oke, ini bagian pencocokan. Kalian bagusnya juga cari spesifik ya. Jadi tuh ketika orang search olahraga dan kalian tuh bidnya mungkin yang agak tinggi, kalian kemungkinan besar akan muncul di halaman pertama seperti toko ini. Oke, jadi udah jelas ya di bagian iklan toko ini di mana munculnya dan apa kegunaan iklan toko ini dan bagaimana menggunakannya. Oke. Dan halaman iklan kita bagusnya setting kategori ya. Oke. Lalu kita masuk ke iklan ketiga. Nah, iklan ketiga yaitu adalah iklan produk serupa. Ini kalau iklan produk serupa, dia tuh lebih tepatnya kita nggak gunakan kata kunci. Kita coba lagi ya, gantungan transparan. Nah, kalau bagian sini, ini merupakan jika kalian menjual produk yang sama, jadi tuh buyer kadang bisa melihat tampilan begini. Contoh nih, kita masuk ke gantungan transparan. Oke. Saat pembeli tuh melihat produk yang toko A atau kompetitor, mereka scroll ke bawah nih, ada tulisan produk serupa. Artinya kalau kalian menggunakan iklan, itu kemungkinan muncul di bagian produk serupa di bagian bawah itu akan sangat besar. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini produk serupa ada tulisan iklan. Ini kompetitor si toko ini, mereka menggunakan iklan produk serupa. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi anggapannya ini bisa dibilang mencuri perhatian dari kompetitor atau mencuri traffic ya. Nah, kalau untuk produk ini kalian bisa terserah masukin produk apa aja. Jadi untuk Shopee udah ada 3 macam iklan ya, kalian udah jelas. Jadi kalian harus ingat juga, iklan hanya menggunakan untuk mencari traffic. Tapi kalau tingkat konversi atau faktor-faktor konversimu itu masih rendah, macam konten produk, dari harga, promosi toko, brand toko, masih kurang atau jelek, kemungkinan orang tuh mungkin ada klik produkmu, bahkan mereka hanya sekilas lihat doang tapi gak akan beli, tingkat konversinya rendah. Jadi kalian harus perhatikan juga ya. Nah, jadi kamu udah tahu nih bagaimana menggunakan iklan di Shopee. Semoga hal yang saya ajarin bisa kamu terapkan dan semoga tokomu akan semakin laris dalam menjualannya. Terima kasih dan saya meminta bantu kamu untuk share dan di komen ya video saya.